قبل كل شيء وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيد مرة ثانية أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله الذي وفقنا وشرفنا بالانتساب للإسلام. صلاة وسلاما على نور العطام مصباح الظلام شفيع الأمم يوم الزحام سيدنا والنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ما طير يمن غنى ترنم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا والنبينا ومولانا محمد سر حياة الوجود أمين والسباب الأعظم لكل موجود. صلاة تثبت في قلوبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur, mudah-mudahan tercurah ridha dan rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wabil khusus untuk negeri kita tercinta. Puji syukur mari sama-sama selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat cucuran nikmah, wabil khusus nikmat sihah dan juga terlebih nikmat yang mahal harganya. Sekalipun mereka umumnya muslim, notabene muslim, enggak semua orang muslim gampang menuju ke tempat-tempat yang penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nikmatul irsyad? Nikmat petunjuk dari Allah, nikmat tauhid yang kita punya kaki, alhamdulillah sesibuknya kita bisa melangkahkan ke tempat yang penuh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari mereka kesibukan yang begitu banyak sampai lupa dan mungkin susah dan sulit. Tapi alhamdulillah kita pada siang hari ini masih di kesempatan yang insyaallah penuh barakahnya Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan yang baik kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melangkahkan kaki kita ke tempat ini, insyaallah menjadikan manfaat buat kita kehidupan terlebih yang hakiki akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah buat kita, contoh gamblang dan jelas buat kita sampai akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan kita terus mencontoh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya pun asarnya akan kembali kepada kita orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang terlebih beliau seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita menaruh cinta terlebih mengikuti segala rutinitas ibadah atau ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bersama mereka orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang terbesar nanti harapan demi harapan syafaatul uzma di yaumil qiyamah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan selalu tercurah daripada ridha dan rahmahnya kepada kita. Tidak terasa kita sudah memasuki di dalam bulan Rajab, bertepatan malam hari ini, ya, malam tadi, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu peristiwa yang begitu dahsyat, peristiwa yang mungkin manusia atau para anbiya sebelum-sebelumnya tidak memiliki dan memperoleh nikmat sebesar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk kita juga ada manfaat juga terbesar buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika proses daripada Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika diperjalankan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata banyak sekali pelajaran-pelajaran tarbiyah yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sebelum melaksanakan Isra wal Mi'raj saja sudah diberikan dan dituju kepada tempat-tempat yang penuh barakat, tempat-tempat yang penuh nafahat. Apa itu tempat-tempat barakah? Tempat-tempat yang dimana di situ pernah disinggahi daripada hamba-hamba Allah yang suci, hamba-hamba Allah yang diridhai. Terlebih Nabi Allah Musa alaihi salam yang disinggahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberangkatkan Nabi itu ke tempat-tempat barakah, di antaranya Bukit Tursina yang pernah disinggahi oleh Nabi Musa alaihi salam, yang Nabi Allah Musa pernah ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya ketika di Bukit Tursina tersebut, Nabi Allah Musa belum tawajjuh, belum berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, cuma cahayanya saja langsung pingsan itu Nabi Allah Musa. Akhirnya Nabi Muhammad dikirim ke situ dulu, ke tempat-tempat barakah. Lanjut lagi di tempat yaitu pohon sahabi. Di situ pula dikasih keterangan, inilah tempat berteduhnya Nabi Allah Musa. Diajak lagi itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ke tempat pohon sahabi yang saat ini masih ada usianya udah ribuan tahun. Nah, ketika kita ngambil daripada kisah-kisah tersebut, apa yang harus kita ambil hikmah dari kisah tersebut? Yang pertama, biasa yang kita sudah dapat daripada guru-guru kita tercinta, baik di majlis ilmu atau baik di dalam satu kesempatan Jumat, kita dapatkan keterangan-keterangan. Setiap masuk bulan Rajab, pasti di antara seorang muslim dianjurkan dan disunahkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari awal Rajab sampai menuju daripada hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Mi'raj, peristiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim selalu itu melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah al-bararah, kalau orang Indonesia enggak ada tempat-tempat yang istijabah, enggak ada tempat-tempat yang benar-benar ketika berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di Indonesia. Tapi kalau kita berangkat dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala bainal Madinah wal Makkah, insyaallah tempat-tempat barakah, tempat-tempat mustajabah itu masih ada. Tempat-tempat istijabah setiap manakala berdoanya seorang hamba, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pinta dan doanya. Bisa ajilan, bisa tabdilan, bisa takhiran. Bisa secara langsung kontan Allah berikan pada saat itu, bisa juga diganti pada bulan atau hari yang nanti ketika dia munajat pada hari ini atau bulan depan baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bitakhir, tapi nanti ketika dikasih daripada munajatnya ketika seorang hamba tersebut berpulang ke rahmatullah. Kalau Al-Fakir tanya sekarang di Jakarta dah, kira-kira ada enggak tempat barokah ketika kita munajat sama Allah langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada tidak? Ada satu babakan doang tempat buat main. Tapi di Mekah Madinah masih ada. Contoh jelas tempat-tempat yang begitu banyak berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara Madinah ada Raudhah. Di antaranya di Madinah ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di Mekah juga ada yang namanya Hajar Ismail, ada yang namanya itu Zamzam dan sebagainya, Multazam dan sebagainya. Ketika manakala orang berdoa munajat di depan dan di tempat itu, insyaallah nakdan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita umat Rasul, ketika masuk daripada bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, inilah salah satu keistimewaan dan hikmah, fadilah, keutamaan yang diberikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita enggak punya tempat-tempat langsung barokah seperti Mekah Madinah, ketika manakala berdoa langsung ijabah, kita dikasih
Inna fi ayyamikum nafahat fata'arradu laha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hari-hari dan bulan-bulan yang ada nafahatnya, bulan-bulan yang ada keberkahannya. Di antaranya sekarang ini Rajab, Sa'ban, Ramadan. Fata'arradu laha, gapailah itu semuanya. Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan, mendapatkan keberkahan yang banyak, berkah tersebut pun didapat para anbiya-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira tadi kita berdoa yakin enggak di sini? Yakin enggak, Pak? Ini pada bengong semua. Kalau dibilang yakin tapi belum ngerasain. Kalau dibilang iya tapi juga belum ada nampak. Maka barokah pun terbagi dua. Ada barokah hissiyah, ada barokah ma'nawiyah. Barokah hissiyah, kita ujuk-ujuk pada saat ini bisa melaksanakan rutinitas ibadah kita dengan sehat afiat, kita rasakan nikmat hadir bersama teman-teman saudara handai taulan. Ini salah satu berkah hissiyah yang kita bisa rasa, kita bisa lihat, kita bisa benar-benar oh iya nikmat terasa untuk hadir di majlis. Nikmat terasa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hissiyah. Ada yang ma'nawiyah yang enggak akan terasa, yang belum kita akan merasakan itu semua, tapi nanti Allah berikan ketika kita kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Ar-Ruh pernah satu kisah, ujuk-ujuk nih seorang yang mungkin di dalam hari-harinya semasa hidupnya dia melaksanakan ibadah semua semata-mata lillah, wasumtu lillah, ya wal hajj lillah, melaksanakan puasa karena Allah, haji karena Allah, salat karena Allah, berbuat baik sesama manusia karena Allah. Tatkala masuk ke alam barzakh, di alam barzakh dia menjumpai seorang yang begitu ganteng rupawan, yang beliau tanyakan, man anta lam ara fid dunya ajmalu minka. Aku ini belum pernah lihat engkau wahai hamba ketika di dunia gantengnya seganteng seperti ini. Tuh yang dikubur si hamba tersebut yang khalis, yang tulus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanyain padahal itu adalah amal solehnya ketika di alam dunia. Maka jawab itu ketika ditanya itu si rajul, ana amaluka salih, aku ini wujud daripada perwujudan amal-amal yang engkau lakukan benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ngambil kembali daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kita pandai mengambil hikmah ketika dalam salat kita, ketika dalam hari dan waktu ini yang penuh mustajab. Jangan pernah disia-siakan, jangan pernah dihambur-hamburkan untuk kepentingan yang tidak manfaat. Mudah-mudahan ini yang hadir di dalam malamnya sampai mungkin di awal bulan Rajab mengisinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kunjung-kunjung ke tempat-tempat yang barokah, tempat-tempat yang di situ ada berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mungkin kalau di Indonesia yaitu para makamnya wali-wali min auliyaillah, makamnya orang-orang salihin. Ngapain kita datang ke situ? Secara enggak langsung itu pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktsiruz dzikrul maut, banyak-banyaklah ingat mati. Sesungguhnya mengingat mati yaitu akan memberikan dan membakar dosa-dosa yang kita lakukan, baik dosa yang kecil terlebih dosa yang besar. Karena kalau kita mainnya di dunia terus, enggak pernah nongkrong-nongkrong duduk di tempat-tempat seperti itu yang mengingatkan ya'udu ilal akhirah, insyaallah kita pengennya nyantai terus, kita pengennya main terus. Tapi ketika kita duduk entah itu di majelis ilmu atau di tempat makam-makam orang salihin, insyaallah yang teringat adalah akhirat. Secara kontan, secara otomatis kita pun ingat akan mati. Benar enggak Pak? Benar enggak Bu? Coba ibu-ibu kalau jalan ke swalayan, kira-kira ingat mati apa enggak? Yang ada di fikrahnya, yang ada di benak pikirannya, aduh kapan ya si ayah bisa belanjain itu emas, kapan si ayah bisa membelikan itu roda 4 yang baru.
Tapi kalau datangnya ke majlis-majlis, datangnya ke tempat orang-orang salihin, sekalipun mereka sudah di makam atau di makbarah, insyaallah ada keberkahan di situ yang pada akhirnya kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam pertemuan singkat ini yang tadi Al-Fakir sampaikan 3 yang kita dapatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu bulan-bulan yang diistimewakan. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya. Maka berbahagialah seorang muslim, seorang mukmin ketika masuk bulan Rajab, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai Rajab masuk bulan Sa'ban, langsung menuju bulan Ramadan, insyaallah mereka orang-orang yang dikatakan seperti layaknya petani panen. Tapi kalau ada orang muslim, ada orang mukmin, ujug-ujug langsung bulan Rajab enggak ngapa-ngapain. Bulan Rajab boro-boro mau berzikir, bulan Rajab boro-boro menyempatkan hadir di tempat majlis para orang-orang salihin, tapi langsung masuk bulan Ramadan dengan bergembira, alhamdulillah ana telah sampai di bulan Ramadan, Allah ngasih berkah. Berkah yang mana dulu? Bisa jadi sehat tersebut menjadi istidraj buat kita. Bisa jadi sehat tersebut bisa menjadi ancaman besar buat diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka berpandai-pandailah kita, kalau kata saya punya guru, untuk singgah dan hinggap di tempat-tempat yang penuh mulianya Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Rajab, kalau ulama dulu bilang, yaitu tempat bercocok tanam. Bulan tersebut banyak-banyak kita bercocok tanam di dalamnya, Masya Allah banyak itu keistimewaan. Dan juga ada peristiwa penting, itu Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Dan di bulan Rajab pun ternyata ada kado terindah buat Rasulullah yang sampai saat ini kita pun merasakan itu daripada kadonya, yaitu pelaksanaan sholat yang 5 waktu yang selesai tadi kita melaksanakan bersama-sama dengan para guru-guru kita. Dan juga di Rajab pun ada bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, munajat pinta daripada Rasulullah, yaitu dikabulkan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad nara takallaba fi wajhis sama. Allah melihat seringkali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu tangannya menengadah kedua tangannya ke langit meminta untuk mendapatkan itu daripada Ka'bah ke Masjidil Haram. Sampai saat ini alhamdulillah Mekah tawajuh daripada Masjidil Haram. Itu berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sa'ban, mudah-mudahan kita pun mampu untuk memupuknya, menyirami, terus menjaga daripada nilai irsyad petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sia-siakan yang mungkin pada bulan ini atau tahun ini kita lagi benar-benar diberikan haibah cinta kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pudar. Mudah-mudahan masuk daripada bulan Sya'ban pun kita bisa menyiraminya. Datang itu ke majlis-majlis ilmu, suwan kepada para guru, insyaallah itu salah satu daripada menyirami dan terus suburnya keimanan kita dalam hati menuju agama Allah Subhanahu wa taala. Pas masuk bulan Ramadan, maka orang tersebut mukmin dan muslim akan mendapatkan farihu wasabsahu, kesenangan yang tidak bisa dibayar dengan apa-apa. Maka pantaslah dia mendapatkan, Masya Allah, barokah. Ini pantas orang kayak gini. Kalau yang tadi Rajabnya sampai Sa'ban, sampai daripada bulan Ramadan enggak ngapa-ngapain, zikir kagak, qiraatul Quran tidak, langsung bilang alhamdulillah saya sampai bulan Ramadan. Hati-hati. Tapi saya yakin para jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, orang-orang yang senantiasa mengisi di waktu-waktu tersebut dengan nafahat tersebut, dengan keberkahan, membaca itu Yasin, membaca itu qiraatul Quran, membaca itu zikir, dan daripada amalan-amalan orang salihin. Insyaallah ketika kita ngikutin, ketika kita misalkan atau mencontohkan kepada mereka orang salihin, ya, apalagi dari gaya kita mungkin ingin mendapatkan barokahnya Rasulullah. Rasul selalu pakai siwak, kita bawa siwak. Sekalipun kita mungkin untuk menuju ridhonya Allah enggak mudah, ya. Terus kita pakai imamah, kalau yang bisa silakan, bukan gaya-gayaan tapi ingin ya tafaulan, mencontoh apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin di jamaah sini kehitung yang bawa siwak. Ini jangan dianggap sepele.
Tapi di sini ketika kita mampu membawa ini daripada siwak, secara tidak langsung kita lagi ngikutin apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata orang Jakarta, jangan ngimpi ya mendapat syafaat Rasul, jangan ngimpi ya bisa berjumpa Rasulullah kalau kita tidak bisa memiripi dan tidak bisa mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang orang mengaku anak umat Rasulullah, saya orang muslim, tapi pada yaumiyahnya mereka tidak ada yang melakukan perbuatan yaumiyahnya, perilakunya sekecil hal yang tadi Al-Fakir katakan siwak ini kecil. Tapi kita mampu, insya Allah kita termasuk bagian daripada orang-orang yang mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dalam ibadah Rasulullah kita contoh jauh, nggak bisa kita. Tapi kalau bisa ambil yang ringan-ringannya, ambil yang mungkin kita mampu itu bisa melakukan dan mengikutinya. Contoh pakai imamah silakan, pakai yang di kepala imamah silakan. Ya, contoh itu orang-orang solihin. Ya kadang kita, mohon maaf nih, banyak celetukannya kalau Betawi. Orang-orang pakai imamah, wah ban Vespa dipakai. Ya, ente pakai gamis, udah kayak di Arab Saudi aja. Tidak, ini ngikutin tafaulan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang kita, mohon maaf, orang Indonesia banyak celetukannya. Ketika kita pengen kepada mereka orang solihin, terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya diceletukin. Padahal itu ada banyak keberkahan di dalam tersebut, ya, amaliyah yang dilakukan Rasulullah SAW, sekecil apapun amaliyah yang dilakukan Rasulullah itu manfaat buat kita. Mahibul mahbub mahbub wal mahbubul mahbub mahbub. Biasanya kalau orang udah cinta kepada yang dicintainya, apapun yang dilakukan, terlebih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diikutin apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di sini pun termaktub orang-orang yang ada kecintaan, orang-orang yang ada benar-benar ngikutin apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita sia-siakan bulan yang penuh nafahat, berkah cucuran rahmah kasih sayang Allah tertumpah ruah. Mudah-mudahan kita bisa pertahankan yang pada akhirnya kita mendapatkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihasil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihasil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihasil khatimah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulh ma'mul wa salasani zahir wal batan fid din wad dunya al akhirah, dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina li walidina fid din malluthul afiyah ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana mattuqa wal huda wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihna wal imtihan bihaqi sayyidi waladi adnan wa ala kulli niyatin salihatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam binatil khalis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan manfaat buat kita semua, wabil khusus untuk diri pribadi. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. In uridul islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.